rasanya moi sampai ke sini tuh. Pop, kata orang Raden Fatih alias patah. Hadirin orang Jawa tidak bisa. Sidang Jumat. Kalau kita memandang ke belakang, menelusuri perjalanan masuknya dakwah Islam ke tempat-tempat yang nantinya dinamakan Indonesia, dari versi lain ini sudah 2018 dikurangi 1289 atau 98, 89 saja. Berapa? Baru 729. Tapi dalam 729 tahun ini perkembangan pesat. Muslim di Indonesia berkembang sangat pesat. Kalau kita bandingkan, Muslim masuk ke Andalusia. Andalusia itu bahasa Arab, bahasa setempatnya dulu di sana itu Al-Andalus. Al-Andalus. Maka orang Indonesia nyebut orang putih itu Londo. Al-Andalus, Andalus. Itu masuk tidak jauh daripada perkembangan Islam awal. Setelah jatuhnya Khulafaur Rasyidin, direbut oleh Bani Umayyah menjadi Umayyah, menjadilah kerajaan. Itu kurang lebih 50 tahun diteruskan oleh Bani Umayyah. Tidak lama perjalanannya, Bani Umayyah dari Damaskus atau Syam direbut kekuasaan oleh Abbasiyah, pindah ke Baghdad. Dalam pelarian menghindari perjalanan pasukan Abbasiyah, masuklah Bani Umayyah ini, Arab Umayyah ini ke Andalus. Sebelum mereka masuk, di sana sudah ada orang-orang Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa Nusair. Sudah masuk terlebih dahulu. Itu kurang lebih di akhir 600. Masuklah, berkembang biaklah Arab Muslim di sana. Tidak lama, begitu pesatnya perkembangbiakan mereka, perkembangan mereka, ento hancur, habis, tidak ada sisa. Berbarengan dengan hancurnya Abbasiyah, ditelikung oleh kekuatan Genghis Khan sekitar 1200-an. Andalus jaya, terus turun, les, habis.
tahun 1200-an menjelang tahun 1300. Indonesia pada ketika itu 1200-an itu belum ada Islam, belum ada Muslim konon. Tapi saya mencoba menganalisa ini benar apa tidak. Kalau menurut saya sudah ada. Genghis Khan pada 1200-an 20 menaklukkan Baghdad sampai ke perbatasan Eropa Timur. Syam habis, hanya tidak masuk ke Saudi, negara Saudi hari ini, karena memang ketika itu masih Badui. Semua yang berperadaban dihabiskan, sampai ke Rusia habis, kemudian sampai Bukhara dan lain-lain, habis semua. Berdirilah dinasti baru yang dinamakan dinasti Yuan. Orang-orang Mongol berkuasa. Pendampingnya Genghis Khan ini didampingi oleh kekuatan Muslim Abbasiyah yang sebagian besar kalau diikutkan mazhab itu mazhab Hanafi dan Syiah. Ketika itulah menjelang 1 abad perjalanan Genghis Khan punya cucu yang namanya Kubilai Khan. Ini diantar ke timur untuk masuk ke sebuah tempat menuntut janji ke Kediri. Menuntut janji ke Kediri yang ketika itu tulisan orang-orang barat mengatakan Joyokatong, tapi orang Jawa bilang Jayakatwang. Kalau sejarawan barat Jayakatong. Itu kurang lebih tahun 1289 atau 98. Tentara yang dihantar ekspedisi ke Sedayu, turun di Sedayu. Sedayu ketika itu adalah Sedayu Lawas. Masuk, kemudian berjalan menyusuri pantai, ketemulah Sedayu Baru barangkali. Terus masuk nyebrang Bengawan Solo, masuklah perbatasan Kediri. Kediri ketika itu belum Kediri yang hari ini. Kediri yang kemudian nanti menjadi tempat tawanan perang, tawanan oposisi, yang kemudian membentuk sebuah tempat namanya Suroingboyo. Jadi Surabaya itu awalnya adalah oposan-oposan politik, disingkirkan menjadi kota yang tempat perjuangan, Surabaya. Surabaya, oh Surabaya, kayak gitu kan. Di tahun 45 tidak ada perjuangan Surabaya, tidak ada kemerdekaan itu langgeng. Karena ada gerakan Surabaya tahun 45, di sana ada Abul Ma'arik, perang bapaknya peperangan, mempertahankan kemerdekaan. Yaitu 10 November. Joyokatwang didatangi oleh penagih janji. Ketika itu pasukan yang dibawa adalah pasukan Muslim dan tidak pulang, dan membantu berdirinya Mojopahit. Mojopahit itu sendiri didirikan bersama-sama dari Pajajaran. Pajajaran ikut membantu karena Pajajaran sedang ada di belah dua, satu Ciungwanara dan satu yang pergi ke timur mendirikan Mojopahit. Mojopahit itu
Pajajaran ini pun didirikan dari Jenggolo. Jenggolo datang mendirikan Pajajaran. Pakuan Pajajaran. Pakuan itu pohon paku yang berjajar-jajar, dinamakan Pakuan Pajajaran, yang mendirikan dari Jawa Timur. Kemudian setelah berdiri panjang lebar, mendirikan Mojopahit. Jadi nggak ada yang beda. Panggilannya juga Bro Wijoyo. Sekarang yang terkenal Bro, mau kemana Bro? Dulu zaman Mojopahit sudah Bro. Zaman Pajajaran Bro. Bro Wijoyo, brother yang punya kejayaan, Wijoyo. Kalau sekarang mau kemana Bro? Itu singkatan daripada brother, gitu kan? Barangkali gitu. Dulu sudah Bro Wijoyo, brother Wijoyo. Nah, berdirilah. Begitu berdiri, patihnya putra daripada raja yang ada di Manduro. Manduro itu Madura hari ini. Dinamakan Madura, madu itu manis. Maka sekarang disingkat Suramadu. Memang aslinya madu juga, manis Madura itu. Artinya manis. Yaitu Ronggolawe. Disinilah yang saya terus pelajari, pasti Islam itu berkembang. Sebab Muslim itu kerjanya itu dakwah, tidak pernah ngebom. Muslim tidak pernah teror. Kalau yang teror itu belum memahami. Dakwah saja, dakwah itu nyeluk, celuan, ajaan, diajak. Ngajaknya halus, tidak pakai soto. Ini soto ini. Soto itu begini, soto itu lezat. Maka hati-hati berbicara bahasa Jawa. Soto itu rasanya emoy sampai ke sini itu. Pop, kata orang Sunda emoy. Pahap. Itu soto. Tapi kalau soto sama-sama ke mulut, sedap. Ditambah sambal sedikit jadi soto. Ronggolawe itu putra dari Madura. Putra dari Madura. Perangnya karena dia jadi patih selalu memimpin perang. Terkenalah kendaraan Ronggolawe itu namanya Gagak Rimang. Kudanya hitam, depannya ada putih. Dinamakan Gagak Rimang. Rimang itu tidak melihat, selalu menang. Karena apa? Kudanya kuda betina, lawannya naik kuda jantan. Jadi lawan itu selalu mengikut, diketek dari belakang oleh pasukannya Ronggolawe. Ronggolawe tidak mau di belakang, selalu di depan untuk menggiring kuda-kuda jantan yang dipakai digunakan oleh musuh-musuhnya. Pasukan belakang baru diketek. Diketek itu dikepret dari belakang. Itu terkenallah Ronggolawe. Dari situ hubungan tentara-tentara yang menaklukkan atau melawan Jayakatwang terus berdakwah. Terus berdakwah. Apa sinambungnya itu? Sinambungnya adalah tatkala menjelang 1 abad 1403 atau 8, datanglah sekali lagi yang sekarang ini beda dinasti. Dinasti Mongol hancur, Yuan, tampillah dinasti Ming. Ada pasukan hebat yang dinamakan Laksamana Cheng-ho masuk ke Nusantara membawa 150.000 tentara Muslim. Terus disambut. Tidak ada gap. Tidak ada gap. Tidak ada perang. Itulah nanti yang menghantarkan Jimbun meminta kekuasaan pada ayahandanya Sang Brawijaya terakhir. Kira-kira
perjalanan dakwah ini mendapat pasukan muslim apa tidak? Menurut saya sangat banyak. Sebab apa? Titik terakhir tokoh yang paling terkenal yaitu Damar Susongko. Damar Susongko itu Damar Wulan. Damar Wulan itu adalah suami daripada Prabu Kenyo Mojopahit. Prabu Kenyo Mojopahit itu adalah Tribhuwana Tunggadewi. Ini muslim. Kira-kira kalau itu muslim, Mojopahit itu ada kekuatan muslim, punya anak muslim, kemudian menjadi Jimbun, kemudian menjadi penguasa Demak, Raden Fatih. Arti Jimbun adalah Fatih. Jimbun alias Raden Fatih alias patah. Orang Jawa tidak bisa nyunfasi patah, patah. Sudah. Itu Damar Wulan itu jadi nyanyian anak-anak muda zaman tahun 50-an. Dengan irama dangdang gula. Soniki tutaning noto, gitu kan. Ini Prabu Kenyo Mojopahit, kakasih Damar Susongko. Kekasihnya Damar Susongko alias Damar Wulan. Itu sudah muslim. Gajahnya itu banyak. Terakhir Gajah Muda. Diterjemahkan oleh orang Jawa Gajah Modo. Ada satu nama yang baru, Gaj Ahmada. Gaj Ahmada, Al-Haj Ahmad. Gajah Mada itu ada satu riwayat yang menamakan Gaj Ahmada. Haji Ahmad. Sana Ahmad Al-Majapahit, Al-Majamurri, Al-Murri. Maja yang pahit. Kira-kira kalau begitu ada enggak hasil dakwah ketika itu? Dakwanya bukan dakwah soto, tapi soto. Maka soto itu nasinya tidak pernah banyak. Karena itu untuk dakwah supaya datang yang banyak airnya. Idza tabakhta marokotan faaksir ma'aha fa'ti jironaka. Kaya mengkono ngandikane Gusti Kanjeng Rasul. Kalau kamu membuat gulai, perbanyak airnya bagi teman-temanmu sekelilingmu. Itulah bentuk daripada soto. Bukan orang Madura nggak punya beras, bagi-bagi rata, makan semua sambil pulang selilit saja, selilit. Sudah selesai kan? Sudah. Maka kitab-kitab yang dikeluarkan ketika itu kitab moral, pendidikan moral, tidak ada pendidikan perang. Pendidikan moral. Ada kitab yang namanya Joyo Lengkoro sampai Niti Sastro, sampai kepada kitab yang terakhirnya dinamakan kitab apa? Suryo Ngalam. Suryo Ngalam itulah kitab yang ada di Mojopahit, di Demak, Dulpatah alias Jimbun. Semuanya kajiannya adalah kajian Al-Akhlaqul Karimah. Tidak ada didikte dalam kitab itu atau dalam buku itu untuk menjadi orang yang
suudzon kepada sesamanya manusia. Tidak dididik untuk bersikap yang tidak toleran. Begitu ada sikap tidak toleran, Prabu Trenggono umpamanya, beliau adalah silsilah dari Majapahit yang sudah masuk Islam. Ada orang yang ekstrim, Sunan Kudus itu kerjanya ekstrim itu, nyikut terus nyikut. Habislah riwayat Prabu Trenggono. Pertama kali dalam kekuasaan Demak ada Prabu yang meninggal. Tidak tahu bahwa di situ nanti ada janin Mas Karebet seperti janinnya siapa? Pendowo Limo yang terus hilang itu janinnya Parikesit. Parikesit, janin yang berada di ibu siapa itu? Istri Bung Karno, anak Pak Cokroaminoto, Utari. Sama dengan yang dinamakan Mas Karebet, yang dititipkan di janin bundanya, kemudian ikut bersama-sama Jimbun, dibesarkan di sana, kemudian dikirim ke satu tempat menjadi penguasa di sana, balik tuntut balas sang bapak yang dibunuh. Nah itu dakwah Islam ketika itu seperti itu. Maka kesusastraannya juga masih kesusastraan yang terus nyambung. Kesusastraan itu dinamakan sekar. Ada sekar bahasa Kawi, bahasa Sangsekerta, sekar Kawi, sekar kuno, sekar gangsal. Semua mempunyai tuntunan-tuntunan kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, berkehidupan sesama umat manusia. Itu sekar-sekar. Biasanya dimasukkan ke dalam kesastraan yang kemudian diberikan lagu. Yang tadi itu seperti soniki tutaning noto Prabu Kenyo mojo pait, itu Sunda itu. Lasiro iku wong apa wani mlebu taman sari. Ada lagi. Ler-ler tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggope nganten anyar. Ada lagi. Mas Karebet berjalan mau menemui Sunan Giri. Si kromilir sang ketek si nonggo bajul kawan doso kang jakeni ing ngarsa miwa ing pukung. Nah itu nanti ada Mas Kumambangan. Peperangan di tempat pembuangan politik Surabaya. Itu beda lagi iramanya. Semut ireng anak sapi. Bongkengnya berangkali pengawan keong kundang cerak sumute timun luku godong wolu Surabaya gegeran kepati. Itu semua ditembangkan. Walhasil saudara-saudara, kita ini bangsa yang menerima Islam dan terus naik, terus. Mengapa? Nah, pertanyaannya itu. Jawabnya saudara harus bisa menjawab. Jawabnya saudara harus bisa menjawab. Harus bisa menjawab. Mengapa? Kan dulu Demak tidak punya sekolahan. Beda dengan Spanyol. Itu punya Averroes, punya Avesin, punya Ibnu Arabi, terkenal konon. Habis. Demak tidak punya sekolahan, tidak punya tempat yang dibanggakan. Apalagi sebelumnya
Maulana Malik Ibrahim tidak punya yang dibanggakan. Hanya dirunut oleh bocah kecil, runut sampai ke sini dalam bentuk perintis pesantren kita, saudagar dari India. Teruskan. Pusat pengembangannya Gresik. Sebentar. Gresik. Gernya itu giri, sik itu pesisir. Giri itu gunung yang nampak dari pesisir. Gresik. Diterjemahkan lagi oleh bocah kecil, gersang tapi resik. Terus. Resik wali pendirinya Syekh Maulana Malik Ibrahim Abul Bashar. Itu Ibrahim di Timur Tengah. Ibrahim Abu Pesantren itu adanya di Gresik. Tokoh-tokoh besar itu awalnya Ibrahim namanya. Ibrahim punya kawan namanya Absalum, bapak perdamaian. Nanti ngelontor kemana-mana. Teruskan. Ya, tempat para wali. Sana banyak wali itu. Terus. Sir utara, pohon lontar, saksi berdirinya. Mengapa lontar? Lontar itu asal bahasanya ron ental. Ron itu daun, ental itu siwalan. Untuk alat menulis sebelum ada kertas, rontal. Karena bahasa itu harus ada taklib. Ini ditaklib, bukan bahasa Arab saja. Ron jadi lon. Kulibatir ro ulam. Ron jadi lon. Tar tetap jadi lontar. Asal dari roning ental. Daun ental, daun siwalan. Pohon lontar jadi Bentar dulu, jangan dulu santri gemilangnya dulu. Mengapa pohon lontar kok bisa jadi saksi? Untuk menulis. Ronipun lontar menika kangge nyerat. Alif bak taksa sampai ya. Terus diteruskan. Nah, yang teruskan juga santri. Santrinya gemilang. Azaitunlah wujudnya tuh wujudnya. Nah, wujud kan karena santri yang gemilang tadi membawa pesantren di Gresik, dibawa terus ditulis pakai ron lontar. Itu jadi saksi, berdirilah Az-Zaitun. Ada santri yang gemilang. Pesisir utara, pohon lontar, saksi berdirinya. Diteruskan hamba perdamaian. Az-Zaitunlah. Oh iya, tempat dan wujud. Tidak ada wujud kalau tidak ada tempat. Jadi begitu. Itu ada sejarahnya. Mengarangnya dulu ada sejarahnya. Sejarah pesantren. Boleh dirujuk sejarah pesantren itu pada riwayat sejarah pesantren. Santri gemilang itu santri yang suka damai. Maka hamba perdamaian.
hamba perdamaian. Coba bahasa Arabkan hamba perdamaian. Abdus salam. Gumilangnya sudah, Panjinya yang belum. Nah, Panji inilah ceritanya sampai ke Cirebon, Indramayu, Gantar sini ada Panji. Ada Panji Asmoro. Nah, Panji Asmoro itu Mas Karebet. Mas Karebet itu Joko yang tingkir, Joko yang suka zikir. Tingkir itu juga singker. Zikir, singker, tingkir. Tapi Joko, syab. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang selalu zikir, beribadah kepada Allah. Zikirnya bagaimana? Gelut karo boyo, gelut karo kebuk. Artinya membangun, melewati raksasa-raksasa. Kawan doso kang jageni, ingarso miwaing pukung. Bajul. Bajul itu buaya. Buaya itu biasanya tukang galak dan musuh. Tapi dijinakkan oleh Joko Tingkir. Itu cerita tapi Demikian bisa saya. di bawah ke Jangan lupa dibagikan kenyataan. blog. Terima kasih. Awalnya berbentuk fiksi, tapi fiksinya menjadi kenyataan. Ada orangnya, Joko Tingkir alias Mas Karebet. Mas Karebet itu berantem dengan kebuk. Kebuknya pecah kepalanya menurut cerita. Wallahu a'lam bishawab.